Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Baik, kayaknya kelihatan pada semangat ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu mau ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Baik, Boleh? Pimpin ya. sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Radit sudah memimpin doa. Sebelum melanjutkan, Ibu mau cek kehadiran. Semuanya pada hadir? Oke, alhamdulillah ya. Ibu mau sedikit mengulas materi kemarin sebelum memasuki ke materi baru. Ada yang masih ingat? Nah, boleh. Siapa namanya? Oh, boleh. Kemarin belajar apa? Puisi, Ibu. Puisi itu apa? Puisi adalah apa namanya? Salah, Ibu, karya sastra lama kemarin. Oh, terus ada lagi gak yang masih ingat tentang belajar apa? Boleh. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra lama dari mana dia diungkapkannya dalam bentuk lisan, dan tetapi puisi ini untuk sekarang tidak terikat terhadap aturan-aturan lama. Sekarang lebih bebas dalam rules-nya, aturannya. Terima kasih Rani dan Erda. Kita beri tepuk tangan. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu mau kalian berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu, jangan malas ya, karena kita belajarnya harus semangat, oke? Oke, Ibu mau kalian tepuk janji fokus. Ada yang tahu gak? Apa tepuk Janji jiwa. Oke, Ibu dulu ya, kalian lihat dulu ya, oke? Lihat sini semuanya. Ya, oke. Tepuk janji fokus. Jangan dulu. Ibu dulu. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Bisa kan? Gak panjang, itu gampang. Pasangan. Bareng-bareng. Ya, Bu, ayo, Bu. Bareng di depan aja. Ya, tiga semangat. 1, 2, 3. Tepuk janji fokus. Bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kalian tuh sudah kelas berapa? 12. Kelas 12 berarti sudah mau menentukan dong selanjutnya kalian mau kemana, betul tidak? Radit nikah, Bu. Kalian udah ada yang ikut kayak keterima kuliah gitu belum? Oke. Ya, nah selain anak-anak, selain kita kuliah juga, ada juga kan misalnya kuliah juga bisa sambil kerja gitu kan. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, ini aja deh.
kita lihat aja ini ya. Ada contoh lowongan poster lowongan pekerjaan. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian kalau kalian melihat ini? Apa Yang itu mah penipuan. ya, apa yang ada di pikiran kalian kalau kalian misalnya ingin melamar kerja, kalian tuh hal apa yang pertama kalian lakuin? Apa? Membuat CV, Bu. Ya, selain membuat CV, betul. Selain membuat CV, Membaca persyaratannya. ya, betul ya. Oke, selanjutnya. Jadi, selain CV juga ada yang namanya teks surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu adalah seseorang yang ingin melamar ke sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Jadi, seseorang itu benar-benar serius karena surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat resmi ya. Jadi, tidak boleh dianggap sepele. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ada memahami pengertian, ciri-ciri, dan struktur surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, kita menganalisis isi dan kaidah surat lamaran kebahasaan. Dan yang terakhir, nanti kita akan menulis surat lamaran yang baik, benar, dan sesuai konteks. Nah, ini ya pengertiannya. Nah, kalian ada yang pernah lihat atau ada yang pernah saudaranya atau bahkan kalian ada yang pernah kerja tidak? Kayak sebelumnya, ya di mana? Gimana? Kamu bikin surat ini juga? Kayak gini kan ya? Nah, kalian bisa lihat ya, nanti kita akan menjelaskan struktur dan kaidah-kaidahnya selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak ciri-ciri surat lamaran pekerjaan itu kira-kira apa aja ya? Terus? Ada persyaratannya, Bu. Terus? Kolam pembuka. Iya, betul. Terus apa lagi? Ya. Bikin SKCK ke kantor polisi Bu. Ya, oke boleh. Di next. Nah, di sini ada 8 ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Ibu akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, bahasa formal dan baku. Tentu saja dong bahasanya itu harus sopan. Karena apa? Karena surat lamaran itu sifatnya resmi kan. Gak mungkin dong kayak kita tiba-tiba ngisi di surat lamarannya itu kayak gak sesuai kaidahnya gitu loh. Kayak Pepe infoloker dong, gak mungkin kayak gitu. Ya, jadi harus sesuai formalnya terus. Kedua ada sistematis dan terstruktur. Nah, ini yang kedua ini harus terstruktur dari mulai pembuka, isi sampai penutup harus benar-benar tersusun rapi. Yang ketiga ada relevan dengan posisi. Nah, di sini yang ketiga ini kita itu harus tahu gitu apa yang kita nantinya bakalan lamar posisi apa. Gak mungkin dong kita misalnya kamu melamar jadi guru. Gak mungkin kan pengalaman kerjanya yang lain, betul tidak? Oke. Selanjutnya ada menunjukkan antusiasme. Nah, di sini biasanya perusahaan itu bakalan ngelirik kita gitu. Kalau misalnya kita di surat lamarannya itu menulis kayak apa sih? Berantusias ingin melamar di perusahaan tersebut seperti itu. Yang selanjutnya ada data diri lengkap. Nah, ini gak kalah penting banget ya. Di sini dituliskan data diri kita lengkap semuanya. Ya pokoknya harus lengkap. Terus bebas dari kesalahan. Nah, ini sebenarnya sepele tapi fatal banget. Kenapa? Ada yang bisa tahu gak? Yang ini bebas dari kesalahan. Ya gini ya maksudnya. Maksudnya anak-anak dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh ada salah kata ataupun typo sedikit saja, karena itu bisa jadi perusahaan itu nantinya bisa menilai kita kalau kita itu ceroboh, kita gak hati-hati dalam menulis surat lamaran pekerjaan seperti itu. Kalau bisa nanti kalian kalau misalnya kalian mau menulis surat lamaran pekerjaan, kalian cross check lagi nih, ada yang salah gak, ada yang typo gak, kayak gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir. Belum. Nah, nah yang ini menunjukkan pengetahuan tentang perusahaan.
di sini kalau misalnya kalian ingin bekerja nih di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, kalian pasti nyari tahu dulu lah, ya gak? Iya, gak mungkin kan kita tiba-tiba nulis surat lamaran terus kirimkan saja, gak mungkin. Pasti kita juga cari tahu terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 8 struktur lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Di sini di mana menunjukkan dan kapan si suratnya itu ditulis. Nah, ini tuh ditulisnya di sebelah pojok kiri atas, ya. Kemudian ada lampiran surat. Ini berisikan dokumen-dokumen kita seperti sertifikat, ijazah dan lain-lain. Terus ada juga nama dan alamat surat tujuan. Ini biasanya dikirimkan ke HR atau ke perusahaannya itu. Terus di salam pembuka biasanya ada apa? Nah, betul. Ya, dengan hormat. Di pembukaan surat? Ya, ya benar. Diisi suratnya apa coba? Iya, benar. Ih, kayaknya kalian sudah pada ngerti ya, pada paham. Alhamdulillah. Nah, di penutup surat ada yang tahu? Mohon maaf jika ada salah kata. Iya, kalau yang terakhir apa? Nah, benar, ada tanda tangan. Wah, keren banget ya, udah pada tahu. Nah, karena kalian tadi sudah belajar tentang struktur, Ibu mau ada 2 orang ke depan yang berani menentukan ini termasuk unsur sistematika apa. Boleh? Satu lagi siapa? Satu lagi? Reva, Lian mau? Siapa satu lagi? Ini coba, kan tadi kita udah belajar nih. Iya, bisa disebutin juga gak apa-apa. Nah, ini yang pertama ini. Yang terhormat kepada PT Maju Jaya Bandung ini dimaksudnya apa? Masuk ke unsur apa? Sistematikanya apa? Gue boleh back ke ini nggak? Itu yang terhormat itu tujuan, bukan. Itu salam pembuka. Ya. Alamat. Ya. Ya. Yang kedua itu tanggal dan tempat pembuatan surat. Ya, yang ketiga? Itu isi. Betul. Yang keempat? Itu salam pembuka. Iya, betul. Yang kelima? Lampiran. Yang keenam? Yang keenam itu Berdasarkan informasi lowongan kerja. Betul. penutup. Penutup. Ini berdasarkan Penutup yang nomor 7. Yang nomor 8 salam penutup sama nama terang dan tanda tangan. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, betul tidak yang kalian tadi sebutkan? Betul. Pinter ya, kalian sudah pada karena kalian sudah belajar tentang ciri-ciri, pengertian, terus juga struktur, dan yang tadi ada yang bisa nyimpulin nggak kita hari ini belajar apa? Saya mau nanya, Pak. Boleh? Bertanya boleh, Bu? Boleh. Tadi kan disebutkan ciri-ciri dari surat ini kan salah satunya adalah memberikan data diri. Data dirinya apa aja sih, Bu? Apakah saya boleh mencantumkan zodiak dan makanan kesukaan saya seperti itu? Oh, kalau itu biasanya tergantung perusahaannya yang kayak dari sananya nyantumin apa aja gitu. Tapi biasanya yang penting-penting aja sih kayak gitu. Mau menambahkan? Boleh. Jadi data diri itu secukupnya aja karena biasanya kalau diminta CV, di CV sudah terlalu lengkap biodata Iya, kita, betul. berarti di suratnya itu hanya pelengkap saja. Jadi cukup nama dan posisi yang ingin dituju. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, makasih Isa. Oke, anak-anak. Siapa yang menyimpulin? Kita ada latihan.
Ya, jadi kita hari ini sudah belajar isi dan sistematika teks lampiran surat tentang lamaran kerja gitu, Ibu. Oke, baik. Tepuk tangan buat Radit. Anak-anak, bisa kita lihat ya, surat lamaran itu bukan hanya sekedar formalitas saja, tapi juga dari surat lamaran itu kesempatan kita untuk memperkenalkan diri kita kepada perusahaan, karena perusahaan itu nanti bisa nilai kita, kerapihan kita, kesungguhan kita, bahkan karakter kita. Nah, bisa dibilang juga surat lamaran pekerjaan ini sebagai kartu nama pertama di perusahaan, karena nantinya itu perusahaan itu bisa tahu siapa kita, terus bisa tahu juga apa yang kita bisa dan apakah kita itu cocok di posisi apa. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung nih, bisa dibilang sama seperti first impression kita ketemu orang baru. Gimana, ada yang tahu gak? Nah, jadi sama seperti first impression ketemu orang baru, kalau misalnya first impression kita ke orang baru itu cukup baik dan itu kan kita tuh bisa jadi kayak pengen jauh lebih kenal lebih dalam lagi kan. Nah, sama halnya nih kayak surat lamaran pekerjaan. Kalau misalnya surat lamaran kita itu udah rapih, tersusun, terstruktur, nah bisa aja HR juga nanti akan menerima kita dan bisa ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Seperti itu. Dapat dimengerti anak-anak? Alhamdulillah ya, sudah pada paham. Sekarang Ibu ada latihan untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Sebenarnya per kelompok. Jadi nanti tuh kalian, Ibu kan akan ngasih surat, kalian tuh tinggal tulis aja kayak nama, tempat tanggal lahir, kayak gitu. Nah, jadi per barisan ini tuh perusahaannya sama nih, tapi divisinya tuh beda-beda ya. Paham? Ya. Nih. Ya, boleh. Ya, coba pinjam. Gak ada. Nih. Cepet ya anak-anak. Apa? Iya. Jadi kalian sebarisan sama perusahaannya. Iya. Cepat ya anak-anak. Cepat ya anak-anak. Boleh. Aduh, waktunya. Udah aja gak sih? Anak-anak isi ya. Anak-anak tolong perhatikan ibu sebentar. Karena waktunya bentar lagi waktu istirahat, jadi itu di PR-kan saja ya. Oke, jangan lupa kerjakan, nanti ibu periksa minggu depan. Ya. Enggak, tuh kan di PR-in ya. Ya, jadi kalian sudah, anak-anak perhatikan dulu ya. Karena kalian sudah paham apa itu teks surat lamaran pekerjaan, ibu cukupkan sekian, sampai bertemu nanti di minggu depan. Maaf ya kalau ibu ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Bu.